Assalamualaikum pecinta film India. Kali ini Mimin akan ajak kalian bernostalgia dengan menonton film Abhishek Bachchan dan Aishwarya Rai saat masih muda. Film yang bergenre romantis ini berjudul Dai Aksar Prem Ke. Menceritakan seorang wanita yang jatuh cinta pada lelaki yang berpura-pura menjadi suaminya. Namun sayang sekali cintanya bertepuk sebelah tangan. Penasaran dengan filmnya? Yuk tonton tanpa di-skip. Awal film diperlihatkan seorang tentara tampan bernama Karan. Setiap misi dia tuntaskan hingga menjadi kesayangan atasan. Karan lalu diberi cuti selama 2 bulan. Dia ingin segera pulang menemui Nisa, sang pujaan. Seorang wanita yang sangat dicintainya. Dia bahkan membayangkan bagaimana bahagianya bertemu Nisa nanti. Karan bergegas menuju stasiun kereta api. Di sana tiba-tiba seorang gadis cantik bernama Sahiba bersembunyi di belakang Karan. Dia dikejar segerombolan pria tak dikenal. Tak pikir panjang, Karan berusaha menyelamatkan Sahiba dari para pria tersebut. Saat Karan akan naik kereta, Sahiba mengejar meminta naik kereta yang sama dengan Karan. Sahiba ketakutan. Dia menceritakan pada penumpang kereta bahwa dirinya akan dibunuh. Beberapa penumpang wanita lainnya menenangkan Sahiba. Setelah sampai di stasiun, Karan dan Sahiba berpisah untuk pulang ke rumah masing-masing. Karan pulang menggunakan bis, namun baru saja berangkat, bis terpaksa berhenti karena bannya pecah. Untuk menghilangkan penat, Karan melihat-lihat sekitar. Tak sengaja dia melihat Sahiba akan terjun ke jurang untuk bunuh diri. Karan berusaha menyelamatkan, namun Karan juga ikut terjatuh. Beruntung mereka selamat. Sahiba terus saja menangis. Sementara Karan marah karena ulah Sahiba kini dia ditinggal bisnya. Namun Karan juga merasa kasihan melihat keadaan Sahiba. Dia mengajak Sahiba berkenalan dan meminta berteman dengannya. Karan ingin tahu alasan Sahiba ingin bunuh diri. Dia mencoba menenangkan Sahiba dan memintanya menceritakan apa yang terjadi sebenarnya hingga dia bisa membantu mencarikan solusi. Sahiba mulai terbuka. Dia bercerita jika dia berasal dari Buldapur dan dia adalah orang pertama di keluarganya yang sekolah di kota. Sahiba merasa seperti lepas dari sangkar. Dia sangat aktif di kampusnya. Sayangnya di tahun kedua, bibinya bernama Switi menelpon. Sahiba diberitahukan akan dijodohkan dengan anak dari teman ayahnya. Jika Sahiba menolak, dia tidak akan diterima ayahnya. Di Buldapur, hampir semua wanita menikah karena perjodohan. Tak ingin dijodohkan, Sahiba berbohong pada keluarganya jika dia telah menikah di kota. Lalu Sahiba segera menutup telepon. Benar saja, Yogi Grewal, ayah Sahiba, sangat marah dan menganggap Sahiba telah mati. Yogi merasa malu pada temannya akibat ulah Sahiba. Itulah yang membuat Sahiba tak berani pulang. Dia sangat takut pada ayahnya. Karan bertekad membantu Sahiba. Dia akan mengantar Sahiba untuk menjelaskan semua pada keluarga Sahiba. Karan juga ingin memastikan Sahiba pulang ke rumahnya dengan selamat. Semua keluarga menyambut bahagia kepulangan Sahiba kecuali Yogi. Yogi mengusir Sahiba bahkan berusaha menghabisinya. Namun nenek Sahiba yang memegang kendali teratas di keluarga mereka membela dan menyelamatkan Sahiba. Keluarga Sahiba salah paham. Mereka mengira Sahiba pulang bersama suaminya yang ia nikahi di kota. Karan dan Sahiba berusaha menjelaskan. Namun keluarganya terlanjur bahagia menerima kepulangan Karan dan Sahiba yang dianggap sebagai pasangan. Berbeda dengan Yogi yang masih belum terima. Saat makan keluarga, dia menanyakan orang tua dan pekerjaan Karan. Karan pun menjelaskan jika dirinya adalah seorang yatim piatu dan bekerja di Angkatan Darat. Yogi menghina Karan hanya mendekati Sahiba karena menginginkan harta warisannya. Sahiba marah pada ayahnya yang menghina Karan lalu meninggalkan meja makan.
Sahiba meminta maaf pada Karan. Dia memintanya pergi supaya tidak terlibat dengan ayahnya. Namun Karan tak takut dan lebih khawatir pada Sahiba setelah melihat bagaimana ayah Sahiba saat mereka datang. Sementara ibu Sahiba merasa bahagia anaknya pulang. Dia membujuk suaminya untuk memberikan kamar mereka pada Sahiba dan Karan sebagai kamar pengantin. Yogi pun luluh dengan rayuan istrinya. Sahiba dan Karan agak canggung karena harus tidur dalam satu kamar. Sahiba mempersilahkan Karan tidur di kasur karena Karan adalah tamunya. Sementara dia tidur di sofa. Namun Karan menjelaskan sebagai lelaki, Karan memilih tidur di sofa. Sebelum mereka tidur, Karan bingung bagaimana besok dia akan menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Pagi hari, keluarga dan ibu Sahiba datang ke kamar mereka. Ibu Sahiba mengingatkan, meski Yogi marah bukan berarti mereka tidak menerima pernikahan Karan dan Sahiba. Berkat bujukan istrinya, Yogi akan mencoba menerima Karan. Tak ingin berlarut-larut, Karan mencoba bicara dengan Yogi jika dia akan pulang. Belum selesai bicara, Yogi sangat marah karena sebagai seorang suami, Karan seenaknya akan meninggalkan Sahiba setelah bermalam dengan putrinya itu. Lalu kini Karan membuat lelucon dengan mengatakan akan pergi meninggalkan Sahiba. Mendengar hal itu, nenek Sahiba juga meminta maaf pada Karan karena mengira Sahiba telah berbuat salah hingga Karan akan meninggalkannya. Khawatir dengan pernikahan cucunya yang akan kandas padahal baru seumur jagung, nenek Sahiba pun pingsan. Karan segera mengangkatnya dan memberi pertolongan pertama. Dokter meminta keluarga Sahiba berterima kasih pada Karan yang cekatan memberi pertolongan pertama. Kini Karan diterima sepenuhnya oleh keluarga Sahiba. Namun Yogi tetap meminta Karan tidak kemanapun sampai ibunya pulih. Karena jika terjadi sesuatu pada nenek Sahiba, Yogi tidak akan memaafkan Karan. Sahiba dan Karan ke kuil untuk berdoa demi keselamatan neneknya. Selesai berdoa, mereka berjalan pulang. Sahiba menanyakan kenapa Karan tidak pergi, karena Karan tidak memiliki tanggung jawab terhadapnya. Karan menjelaskan dia akan segera pergi setelah nenek Sahiba siuman. Tak sadar kereta api datang. Sahiba terkejut lalu memeluk Karan. Mereka pun salah tingkah. Karan kini cukup dekat dengan keluarga Sahiba. Semua menyayangi Karan. Meski begitu, tetap saja Karan ingin segera pulang menemui Nisa. Sesampai di kamar, layaknya seorang teman, Karan berencana mencarikan Sahiba pasangan. Dia menanyakan tipe laki-laki seperti apa yang Sahiba inginkan. Sahiba hanya diam, karena sepertinya dia mulai menyukai Karan. Kini Karan memberitahu Sahiba, dia bersiap pergi karena nenek sudah sembuh. Namun dia juga merasa berat meninggalkan mereka yang telah memberinya kasih sayang begitu besar. Sahiba lalu mengatakan, jika begitu kenapa Karan harus pergi? Karan menjawab, harus pergi karena Nisa sedang menunggunya. Sahiba terkejut mendengar nama Nisa. Sahiba akhirnya sadar jika Karan tidak mencintainya dan mencintai wanita lain. Di kantornya, ayah Sahiba sedang mempersiapkan surat-surat untuk mewariskan hartanya pada Sahiba dan Karan. Karan dan Sahiba diminta datang ke kantor ayahnya. Namun di perjalanan, mereka terjebak badai. Sahiba basah kuyup, namun dia tak peduli. Dia tak mengerti harus berbuat apa. Dia mencintai Karan, namun dia tidak tahu seberapa penting seorang wanita bernama Nisa di hidup Karan. Sahiba yang pemalu bahkan tak berani bertanya pada Karan. Karan akhirnya mengajak Sahiba berteduh di rumah seseorang. Mereka dipersilahkan masuk dan diberi pakaian ganti. Pemilik rumah juga mengajak Karan minum untuk menghangatkan badannya. Mereka mengizinkan Karan dan Sahiba bermalam di rumah mereka. Sahiba terlihat sangat cantik dan seksi. Karan tak bergeming. Dia memakaikan selimut untuk menutupi tubuh cantik Sahiba. Tiba-tiba terdengar petir menyambar. Sahiba memeluk Karan karena takut. Seperti biasa, Karan terus saja menghindar. Karan yang mulai mabuk mengatakan jika dia sangat merindukan cintanya. Dia juga mengatakan pada Sahiba hanya orang yang sedang jatuh cinta yang akan memahami perasaannya.
Setelah Karan hilang kesadarannya, Nisa menangis di dekat Karan. Dia tidak mengerti kenapa Karan begitu baik padanya hingga membuatnya jatuh cinta. Hal ini membuat Nisa sangat terluka. Setelah pagi, mereka berpamitan pulang pada pemilik rumah. Sesampai di rumah, diadakan pesta untuk menyambut kedatangan Karan dalam keluarga mereka, yang artinya kini Karan diterima sepenuhnya oleh Yogi sebagai keluarga. Neneknya juga memberikan hadiah pada Karan, yakni saham Sahiba Corporation. Karena dulu Sahiba menikah diam-diam, nenek Sahiba akan mengadakan pernikahan ulang untuk mereka. Namun kali ini akan dirayakan dengan pesta besar-besaran. Karan lalu diminta memakaikan sindor untuk Sahiba. Mereka ketakutan. Karena ulah nakal keponakan Sahiba yang sedang bermain kejar-kejaran, sindor mereka jatuh dan mengenai sepatu Karan. Sahiba memungutnya. Karan mengangkat tubuh Sahiba yang sedang memungut sindor di sepatunya. Sahiba terkejut. Spontan tangan Sahiba memegang rambutnya. Bekas sindor dari tangan Sahiba kini menghiasi kepalanya. Di pesta hari itu, Sahiba berdandan sangat cantik. Melihat Sahiba menari, Karan terkesima dengan kecantikan Sahiba. Tanpa sadar, dia mendekati Sahiba lalu melamun menari berdua bersama Sahiba. Karan sadar, dia tak seharusnya memikirkan hal seperti itu. Keesokan harinya Sahiba muntah-muntah. Bibinya melihat dan mengira Sahiba hamil. Seluruh keluarga sangat bahagia. Sementara Sahiba sangat kesal tak tahu harus bagaimana. Dia mencintai Karan, namun dia tahu Karan tak mencintainya. Dia meminta Karan mengungkap kebenarannya. Karan pun tak bisa berbuat apa-apa. Dia merasa terjebak. Dia yang seorang yatim mendapat banyak cinta dari keluarga Sahiba. Kini jika mengatakan kebenarannya, Karan akan melihat mereka semua bersedih. Karena itu, Karan memutuskan untuk pergi diam-diam. Karan menitipkan pada Sahiba semua pemberian dari nenek untuk dirinya. Sahiba sadar Karan memiliki kehidupannya sendiri. Dia tak ingin memaksakan cintanya. Paman Sahiba bernama Raunak mendengar pembicaraan mereka. Paman Raunak menegaskan setelah semua yang terjadi apakah Karan tak mencintai Sahiba. Karan menjelaskan jika dia mencintai wanita lain. Sahiba yang mendengar pembicaraan Karan dan pamannya hanya bisa menangis mengetahui Karan bahkan tak sedikit pun mencintainya. Tak tahan dengan perasaannya, Sahiba mengejar Karan untuk menghentikannya pergi. Dia mengatakan jika dia tak akan bisa hidup tanpa Karan, karena dia telah jatuh cinta pada Karan. Akhirnya Sahiba memberanikan dirinya mengungkapkan isi hatinya. Sementara Karan tak berkata sepatah kata pun, lalu pergi begitu saja. Terpaksa Sahiba menjelaskannya sendiri pada keluarganya. Tentu Yogi sangat marah. Dia berjanji akan membunuh Karan jika suatu hari nanti bertemu dengannya. Di perjalanan pulang, Karan menumpang pada sebuah truk. Yang mengejutkan, sopir truknya adalah Salman Khan. Yups, di sini Salman Khan sebagai cameo-nya. Lanjut ke cerita. Karan terus melihat bayangan Sahiba. Dia terus memikirkan Sahiba. Sesampai di rumahnya, Karan bahagia bertemu Nisa. Namun anehnya, Karan terus saja bercerita mengenai Sahiba dan keluarganya pada Nisa. Keesokan harinya, Nisa memberikan kejutan pada Karan dengan mengajaknya ke sebuah pesta. Ternyata Nisa akan menikah dengan Prem. Tentu saja, Karan menangis lalu pergi. Nisa menanyakan pada Karan apa yang terjadi. Akhirnya Nisa mengerti jika Karan mencintainya. Hanya saja Nisa selalu menganggap Karan sebagai sahabatnya. Di dapur, Tajeswar, sahabat Yogi datang untuk menikahkan anaknya bernama Vicky dengan Sahiba. Sahiba pingsan mengetahui jika tunangannya adalah Vicky. Vicky adalah pembunuh yang dulu mengejar Sahiba di stasiun kereta karena menjadi saksi saat Vicky sedang membunuh seorang gadis. Sayangnya, Yogi mengira Sahiba sedang mengarang cerita supaya tak dijodohkan. Vicky khawatir jika Sahiba memberitahu keluarganya. Dia berniat menyingkirkan Sahiba. Namun Tajeswar menghentikan Vicky. Bagaimanapun caranya, Tajeswar akan menikahkan Vicky dengan Sahiba.
Setelah mendapat harta Sahiba, mereka akan menyingkirkannya. Sementara Karan telah sadar jika kini dia mencintai Sahiba setelah dihantui bayangan Sahiba. Dia datang ke dapur untuk meminta maaf pada keluarga Sahiba. Namun Yogi menempar Karan karena telah dibohongi. Karan menjelaskan dirinya sudah mencoba berkata jujur namun tak diberi kesempatan. Dia hanyut dalam kasih sayang keluarga Sahiba. Kini dia datang demi cintanya untuk Sahiba. Yogi memberitahu Karan jika Sahiba akan menikah. Karan lalu diusir. Raunak meminta pada Yogi untuk menghentikan pernikahan karena Sahiba tak mencintai Vicky. Namun Yogi tak mendengarkannya dan Yogi sangat marah pada Raunak. Terpaksa Raunak membawa Sahiba ke kuil untuk dipertemukan dengan Karan. Paman Raunak telah menceritakan semua pada Karan. Sementara Sahiba langsung memeluk Karan saat melihatnya. Karan berjanji tak akan membiarkan Sahiba menikah dengan pembunuh. Raunak meminta Karan dan Sahiba kawin lari. Namun Karan tak ingin memisahkan Sahiba dengan keluarganya karena dia juga menyayangi keluarga Sahiba. Dia akan berusaha supaya keluarga Sahiba memaafkannya. Karan pergi menemui keluarga Vicky untuk memberi mereka pelajaran supaya menghentikan pernikahan. Namun Karan dikalahkan oleh anak buah Tajeswar yang begitu banyak. Vicky dan Tajeswar mengaku pada Karan jika mereka tidak akan membiarkan siapapun menghalangi jalan mereka mendapatkan warisan keluarga Sahiba. Yogi yang datang membawakan seserahan pernikahan mendengar apa yang dikatakan Tajeswar. Dia merasa sangat dihianati. Karan pun tak berdaya melawan lagi karena jika Karan melawan, Yogi akan ditembak. Akhirnya Yogi dan Karan disekap di dalam gudang, lalu gudang tersebut dibakar. Sementara di rumahnya, Sahiba diminta oleh nenek dan ibunya untuk melangsungkan pernikahan dengan Vicky dan tidak membuat malu keluarga mereka. Sahiba terpaksa duduk di pelaminan bersama Vicky. Karan dan Yogi berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api. Mereka bergegas pulang untuk menghentikan pernikahan Vicky dan Sahiba. Beruntung mereka datang tepat waktu. Yogi dan Karan bersatu menghabisi Tajeswar, Vicky, dan anak buahnya. Sahiba senang melihat Karan datang. Dia segera memeluknya. Namun, Sahiba terkulai lemas karena telah meminum racun sebelum duduk di pelaminan. Sahiba segera dilarikan ke rumah sakit. Sahiba tak kunjung sadar sampai Karan mengatakan jika Sahiba pergi meninggalkannya, maka dia tak akan memiliki siapapun lagi. Kini Karan tak bisa hidup tanpa Sahiba karena dia sangat mencintai Sahiba. Sahiba pun sadar setelah mendengar pengakuan cinta dari Karan. I love you. Yogi menyatakan bahwa Karan dan Sahiba memang ditakdirkan untuk satu sama lain. Adegan terakhir memperlihatkan Sahiba tengah hamil besar. Karan dan keluarganya bersiap membawanya ke rumah sakit. Film pun selesai. Sekian dan terima kasih. Jika kalian suka dengan film ini, jangan lupa subscribe.